Perkenalkan, nama saya Lara dari kelas C sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembentukan bunyi vokal dan bunyi konsonan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pembentukan bunyi vokal. Nah, pembentukan bunyi vokal ini terbagi menjadi 3, di mana bunyi vokal dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, maju mundurnya lidah, dan posisi bibir. Yang pertama, berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bunyi vokal dibedakan menjadi 3 lagi, yaitu vokal tinggi, vokal tengah, dan vokal rendah. Vokal tinggi yaitu vokal yang terbentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas, seperti pada huruf I dan U. Nah, vokal tengah yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas, seperti pada huruf E dan O. Dan vokal rendah yaitu vokal yang terjadi apabila rahang bawah diundurkan sejauh-jauhnya, seperti pada huruf A. Selanjutnya yaitu berdasarkan maju mundurnya lidah, vokal dapat dibedakan atas vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Vokal depan yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan, seperti huruf I, E, dan A. Nah, vokal tengah yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, seperti huruf E. Dan vokal belakang yakni vokal yang dihasilkan dengan gerakan turun naiknya lidah bagian belakang, seperti huruf U dan huruf O. Yang terakhir yaitu berdasarkan bentuk bibir. Nah, berdasarkan bentuk bibir ini terbagi menjadi bibir bulat dan bibir tak bulat. Berdasarkan bibir bulat yaitu pembentukan vokal tersebut di mana diucapkan dengan bentuk bibir yang membulat, seperti pada huruf U dan huruf O. Kemudian vokal tak bulat yakni vokal tersebut diucapkan dengan bentuk bibir yang tidak bulat atau terbentang lebar, seperti pada vokal A, I, E, dan E. Adapun pada pembentukan bunyi konsonan juga dibedakan berdasarkan 3 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan pita suara, kemudian berdasarkan cara artikulasinya, dan berdasarkan tempat artikulasinya. Berdasarkan pita suara di sini juga dibedakan, yaitu bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara. Bunyi bersuara yakni apabila pita suara tersebut terbuka sedikit sehingga terjadilah suatu getaran, seperti pada bunyi B, D, G, dan C. Nah, bunyi tak bersuara di mana terjadi apabila pita suara terbuka lebar sehingga tidak terjadi getaran, seperti pada bunyi S, K, P, dan T. Berdasarkan tempat artikulasinya dapat dibedakan atas yang pertama yaitu bilabial, yakni terjadinya karena adanya pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah, seperti pada bunyi B, P, dan M. Kemudian ada labiodental, itu terjadi karena gigi bawah merapat pada bibir atas, seperti pada bunyi F dan V. Kemudian ada laminoalveolar, yaitu terjadi apabila daun lidah menempel pada gusi, seperti pada bunyi T dan D. Nah, kemudian yang terakhir ada dersovelar, yakni konsonan yang terjadi pada pangkal lidah dan langit-langit lunak, seperti pada bunyi K dan G. Kemudian berdasarkan cara artikulasinya, konsonan dapat dibedakan atas yang pertama ada konsonan hambat, yaitu sebuah konsonan yang dihasilkan dengan cara menghambat sepenuhnya aliran udara sehingga udara mapat di belakang tempat letupan itu. Nah, kemudian penutup itu dibuka secara tiba-tiba sehingga menyebabkan terjadinya sebuah letupan, seperti pada bunyi P, B, T, D, K, dan G. Kemudian ada geseran atau frikatif, yaitu terjadi pembentukan celah sempit sehingga udara yang keluar mendapat gangguan, antara lain bunyi pada geseran atau frikatif yaitu bunyi F, bunyi S, dan bunyi Z. Kemudian ada paduan,
yaitu di mana aliran udara dihambat sepenuhnya lalu membentuk celah sempit. Nah, bunyi ini yaitu terdapat pada bunyi C dan bunyi J. Kemudian ada sangawan atau nasal, yakni terjadi penghambatan sepenuhnya aliran udara melalui mulut, tetapi membiarkannya keluar melalui rongga hidung dengan bebas. Pada sangawan itu terdapat bunyi M, N, dan N. Nah, kemudian ada getaran ataupun trill, terjadi kontak beruntun antara artikulator pasif dan artikulator aktif, sehingga getaran bunyi itu terjadi berulang, antara lain yaitu bunyi R. Nah, kemudian ada sampingan atau lateral, di mana artikulator aktif menghambat aliran udara pada bagian tengah mulut, lalu membiarkan keluar melalui samping lidah, antara lain yaitu bunyi L. Kemudian yang terakhir ada hampiran atau aproksiman, di mana artikulator pasif dan aktif membentuk ruang yang mendekati posisi terbuka, tetapi tidak cukup sempit untuk menghasilkan konsonan geseran, antara lain yaitu pada bunyi W dan bunyi Y. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.